kita menghadapi satu lingkaran setan dalam siklus pemilu. Nah, lingkaran setan itu core-nya memastikan bahwa sistem dan DPT-nya dan pelakunya jadi itu pelaku, benar. Ya. Jadi itu peserta. Ya, peserta. Kemudian sistem pemungutan aparatus, sistem pemungutan suaranya, ya. kemudian DPT-nya, penyelenggaranya, dan sampai dispute resolution body. Dispute resolution body. Jadi lembaga penyelesaian persengketaan. Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi dan lembaga etik. Itu kenapa modelnya sampai kayak gitu? Karena tadi utang berbasis riba. Hutang berbasis. Dan itu berjalan dari atas sampai dengan ke bawah. Maka semua lini menjadi tadi dolim. Tadi kan mau tidak mau kita bicara 86 triliun. Basisnya dari mana nih? Uangnya dari mana? Oh, di sini. Oh, ternyata ngambil duitnya dari masyarakat, masyarakatnya tidak ikhlas. Atau malah melahirkan apa yang kita sebut sebagai people liabilities gitu loh. Political liabilities gitu. Beban-beban politik, beban-beban masyarakat. Kalau itu yang terjadi, maka dalam periode 2014 ke 2024, mestinya kita hitung tuh, 2014 ke 2024, ini yang muncul ini liabilities atau aset gitu. Indikatornya sederhana, misalnya, tentang struktur kepemilikan harta, tentang struktur kepemilikan sumber daya, tentang struktur kepemilikan pada dana pihak ketiga di perbankan, tentang bagaimana penguasaan distribusi, kan indikatornya ada di situ untuk bicara tentang ketimpangan. Paling tidak berapa Gini rasio tidak dari perspektif pengeluaran, tapi Gini rasio dari segi pendapatan misalnya. Kan menarik tuh kalau dilihat dari situ gitu. Nah, ujungnya adalah memang mestinya orang tidak bicara sekedar teknikal pada pemilu. Bahkan KPU minta 86 triliun misalnya seperti itu. Dalam situasi anggaran seperti ini, untuk apa? Ya, lagi-lagi tadi, Husnul. Ketika Anda bicara alokasi dengan model begitu gitu ya, pertanyaan besarnya begini, biaya besar pada demokrasi seperti ini kenapa melahirkan liabilities misalnya? Kenapa masyarakat merasa situasinya tidak kemudian mungkin hubungan antar sesama warga itu menjadi lebih baik gitu. Kan saya mau mensalahkan gini, apakah sekarang di era 2014-2024 ini, katakan sampai dengan 2022, kerjasama sosial makin baik atau makin menurun? Itulah. Nah, kalau kita jawab yang kelangka begitu, kita harus lihat modal sosial. Nah, ketika kita analisis modal sosial, kita tahu akhirnya ada problematik di mana kerjasama sosial berbasis kepercayaan satu sama lain menurun. Kenapa? Karena kelompok tertentu mengental dengan kelompoknya sendiri, kelompok lain mengental dengan kelompok sendiri dan diperlakukan secara berbeda. Nah, perlakuan berbeda terhadap kelompok tertentu, hukum tumpul, tapi terhadap yang lain kelompok hukum tajam. Nah, jadi ini semua lini ya kehidupan di ekonomi, ya, political ekonominya, penggunaan anggaran, hutang, kemudian kalau kita bicara tadi HUP itu kan berarti berhubungan dengan kebijakan, kebijakan publiknya, social economic, social development, pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, kemudian economic developmentnya, infrastruktur, industri, pertanian, yang kayak gitu-gitu, dan makroekonomi yang finance. Semuanya ini berhubungan dengan sejauh mana sebetulnya HUP itu bisa diimplementasikan. Ya, bisa dijawab. Bisa dijawab. Nah, tapi kalau melihat tadi yang saya bilang partai politik, kondisi kepartaian, rekrutmennya, menang mau dengan cara money politik, dana kita nggak tahu, ada dana money laundering lah, apalah dan sebagainya. Ya kalau cuma money laundering yang halal-halal, ada lagi yang drug trafficking, ya kan, yang paling dulu kan kalau mau pemilu kan selalu ada bank yang hilang, ya nggak? Zaman dulu, ya dulu ada BLBI, Bank Senturi, terus bank mana lagi yang Asabri segala. Sekarang Jiwasraya. Sekarang bukan banknya ini, Asabri, Jiwasraya itu berarti asuransi, ya kan? Dan enak lagi, bebas ya. Iya. Karena katanya sudah ada hukuman di Jiwasraya, jadi Asabri nggak kena. Jadi mereka menggunakan istilah seseorang tidak boleh mendapatkan hukuman ganda atas kasus yang sama. Kasusnya nggak sama kok. Ini kasus
Jiwasraya ini kasus Asabri gitu. Itu ada gium sementara dalam ada hukum yang pidana. cuma ngomong aja dipenjarakan dengan dan itu kan kedoliman yang sudah luar biasa di dalam konteks itu. Balik lagi ke Valentine Day dalam konteks ini, akhirnya sebetulnya tadi kalau kita bicara suksesi, ya, bonekanya yang berganti. Wah, ini nanti between quote. Saya nanti ngomong boneka ada yang tersinggung lagi. Mudah-mudahan enggak. Tapi memang istilahnya dalam ilmu politik emang boneka. Dolly. Iya. Kan kita selalu ngomong pemimpin boneka. Itu kan ada di dalam konsepnya kayak gitu kan. Pakai istilahnya terus lengkapin dong. The Party Dolly. Pesta para boneka. Dalam konteks itu kayak gitu ya. Ada itu pemirsa memang ada dalam konteks ini. Jadi semuanya sebetulnya menjadi instrumen dari kekuatan-kekuatan neoliberal, liberalisme, neoliberalisme, ultra neoliberalisme. Jadi untuk apa kita melakukan semua ini? Suksesi yang disebut popular vote itu tidak akan yang namanya ada garansi, ya. Bahkan kalau saya bilangnya bukan suksesi, Bang. Bahasa di salah satu artikel saya, electoral kudeta. Jadi which ensure the selection in the name of popular election, electoral process, saya pernah nulis ini. Pengambilan alihan proses pemilu untuk memastikan bahwa seleksi mereka diselenggarakan atas nama proses pemilu yang populer. Jadi sebenarnya kudeta melalui pemilu. Karena mereka sudah yang disebut fabricated election, the liberal Machiavellian election, pemilu terbuka, tapi sebenarnya sudah banyak sekali di bawah-bawah itu tipu muslihat. Kalau dibilang melaluinya berarti proses kan? Iya. Kudeta melalui pemilu kan? Itu berarti yang dikudeta siapa? Kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat. Kudeta kedaulatan rakyat melalui pemilu. Kalau pakai cara berpikir atau in the name of popular electoral process, atas nama proses pemilu. Nah, sekarang kita ingetin semua orang nih, Husnul. Bagaimana mengatasi kelemahan ini? Gitu. Jadi yang pertama adalah kata kuncinya. Bagaimana kita menerapkan prinsip luber jurdil? Bagaimana menerapkan? Itu artinya pastikan bahwa DPT tidak fiktif. Jadi semua pihak, masyarakat dari pedesaan sampai dengan yang namanya di tingkat lembaga persengketaan pemilu, itu dapat meyakini bahwa DPT tidak fiktif. Saya ulang, dari mulai desa sampai dengan lembaga RT-RT itu. Iya, dari mulai RT sampai dengan lembaga persengketaan pemilu. Itu mampu bisa mengkonfirmasi, bisa memverifikasi, bisa memvalidasi bahwa daftar pemilih tidak fiktif. Nah, itu dibutuhkan sebuah lembaga yang punya integritas dan kredibilitas yang tinggi. Pertanyaannya, ada nggak? Enggak. Jadi sebetulnya di Indonesia itu, Bang, lembaga yang paling the best from all the worst itu tetap BPS. Tapi BPS itu tidak memiliki kewenangan untuk membuka nama dan alamat. Jadi dia cuma angka saja, statistik. Karena survei. Iya, karena survei, sensus, survei dan sebagainya kayak gitu. Nah, kalau yang Depdagri, Kementerian Dalam Negeri, dia punya dari mulai yang lahir sampai mati. Tapi mati kan seringkali nggak dicatat. Tidak diupdate kan. KPU sebetulnya punya kewenangan, tapi cuma 17 tahun ke atas atau yang sudah menikah. Sebenarnya ini masing-masing lembaga punya kewenangan di situ. Nah, kalau zamannya saya dulu memang kita kerjasama, kita ajak BPS, kita ajak Dirjen Kependudukan untuk mendampingi bagaimana yang namanya pendataan penduduk itu sampai kita punya database. Jadi dulu itu nggak ada database pertama dengan 12 variabel termasuk data penyandang cacat, ya itu KPU 2004 yang bikin. Tapi belum ada data orang gila, ya? Sakit ingatan maksud saya, kan nggak didata. Kan kemarin pemilu kemarin ada didata orang sakit ingatan punya hak pilih. Dia masuk DPT. Oh, masuk DPT. Iya, makanya. Di era Anda kan orang sakit ingatan tidak masuk. Nggak boleh. Nggak boleh. Tapi kemarin masuk. Masuk. Itu gimana orang sakit? Kalau dalam kajian Anda sebagai orang yang pernah ada di KPU dan perdebatannya, oh iya sakit jiwa. Loh gimana? Kita kan memilih itu harus menggunakan otak kita. Kalau otaknya sudah nggak beres,
Ya, dia nggak perlu memiliki. Pertanyaannya, kenapa Ikatan Dokter Indonesia atau katakan Ikatan Psikiatri, Dokter Psikiatri Indonesia itu tidak berkomentar ya soal itu ya? Atau kita tidak tahu? Kita tidak tahu bahwa komentar tapi nggak ini ya. Loh, saya tahu ada beberapa dokter ahli. Mereka cuma memasukkan tuh disable. Oh. Padahal beda dong disable fisik dengan disable pikiran dan jiwa kan beda. Dia sudah tidak bisa membedakan. Iya. Mana partai A, B, C, D yang kayak gini ya, terus kemudian harus memilih gimana, memilih pemimpin. Kemudian sama dengan Bang Nursi yang dokter ekonomi kayak gitu kan. Iya. Jadi artinya kebayang nggak kalau ternyata model pemilu yang kita bangun gitu ya, berantakannya pemilunya gitu ya. Saya bilang istilahnya disorder general election kita gitu ya. Itu ternyata tadi kalau pakai istilah Husnul, dia merupakan vicious circle. Jadi disorder general election itu sudah menjadi vicious circle. Nah, sekali lagi pertanyaannya dari mana kita mulai tadi? Saya menjawabnya beresin dulu deh, aplikasi dulu deh Luber Jurnalnya gimana untuk mengaplikasikan bahwa memang jangan pakai kardus dong. Itu kan Anda sudah mengundang kecurigaan. Dulu aja udah aluminium. Iya. Aluminium malah diturunin jadi kardus. Ya enggak aja. Dan mereka ngomongnya seng, kurang ajar nggak Bang? Iya. Padahal seng dan aluminium yang ahli metal kan ngamuk itu kalau disamain. Iya, beda banget. Dan itu muncul dalam perdebatan. Iya. Kalau perdebatan bahwa ini bukan seng, ini aluminium gitu. Jadi lagi-lagi ini tantangan besar bagi bangsa Indonesia, bagaimana menerapkan. Dan sekarang lagi rame, ini sebentar lagi kan ada fit and proper test nih penyelenggaranya, KPU Bawaslu di Komisi 2. Iya. Nah kita juga nggak tahu ini gimana seleksinya dalam konteks. Ya kalau tadi konstruksi DPR-nya adalah bagian dari kekuatan eksekutif, ya berarti KPU-nya adalah bagian dari logikanya sederhana kan? Iya. Lu sederhana aja. Jadi mendapatkan restu dari kekuatan partai mana? Ya teorinya kan teori Gigo kan. Kalau teorinya begitu gitu. Kalau orang bilang oh ini teorinya teori Gigo ya sudah. Saya nggak bilang sedang menyatakan sesuatu itu pihak lain. Enggak, no. Ini teori soal teori yang kita ungkapkan gitu ya. Teori berpikirnya begitu gitu dalam IT itu begitu. Sehingga jadi sekarang kita mengharapkannya individu di dalam lembaga legislatif itu bisa keluar dari out of the box gitu loh, keluar dari box yang tadi menjerat gitu. Anda mau memberikan hope kepada masyarakat, kepada rakyat, kepada warga negara Indonesia memperbaiki, atau Anda juga menjadi bagian dari menghancurkan proses. Nah, itu yang saya sebut sebagai bagian dari liabilities. Bagian dari beban dari bangsa. Beban masyarakat. Dan sekarang kan kemudian perdebatan-perdebatannya menjadi tidak cerdas, tidak esensial. Dia tidak lagi bicara sesuatu yang komprehensif, terintegratif dalam rangka tadi siklus yang menyehatkan dan memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, gitu. Kalau kita bahas misalnya founding fathers-nya, kalau ini fathers-nya Amerika karena aku belum ketemu yang cewek-cewek, karena John C. Hamilton, Washington, yang kayak gitu-gitu ya. Luar biasa kan di dalam Federalist Papers. Indonesia juga demikian. Para ulama-ulama kita yang berdebat di Syarikat Dagang Islam, di Budi Utomo, di Kongres Pemuda, Kongres Perempuan, sampai ke BPUPK, PPKI ya, di 21 Juni Jakarta Charter dan sebagainya. 22 ya. 22 Juni. Nah, itu kan menunjukkan yang namanya tokoh-tokoh yang sangat berwibawa, berilmu, tapi juga memiliki hikmah. Kalau Anda merujuk kepada orang-orang seperti itu, saya punya pertanyaan mendasar. Kalau gitu bangsa ini maju atau mundur? Mundur ya. Mundur. Sekarang apalagi dengan model hoax, kita cuma rebutan sepotong kue, nggak jelas. Sementara pabrik kuenya kita kasihkan ke orang lain. Kita kan sebetulnya punya pabrik kue nih, tapi kita berikan kepada orang. Sementara kita rebutan dari cuma sepotong kue. Tapi enggak tuh, saya akan menghentikan ekspor bahan mentah bauksit, saya akan menghentikan ekspor bahan mentah timah, saya akan menghentikan ekspor bahan mentah emas, saya akan menghentikan, pokoknya semua yang itu akan dihentikan gitu. Itu kan berarti ada keberpihakan. Itu gimana ngelihatnya?
Membedakan apa relasinya transformasi struktural tadi gini gitu. loh, membedakan antara itu political jargon politik, asal bicara, dengan kemudian policy, formulasi itu jadi policy, implementasi dan evaluasi semuanya. Itu kalau itu semua di ini kan bagus, artinya udah mulai sadar, udah mulai mau bertobat, kan kayak gitu aja kan. Kita juga tidak boleh, nama saya kan khusnul, jadi harus berkhusnudzon juga. Tapi so far sampai hari ini, kapan politisi ini bisa deliver their promises? Kapan mereka itu bisa mengimplementasikan janji-janjinya? Hati-hati loh, al-wa'du dainun, janji itu hutang, nanti kalau nggak dibayar di dunia itu bayarnya di akhirat. Apalagi pakai sumpah. Sumpah, demi Allah. Demi Allah. Dan itu nggak cuma Islam loh ya, semua menggunakan kitab sucinya masing-masing pada saat menjadi diangkat sumpah jabatan itu kan pakai kitab sucinya masing-masing. Artinya nggak mudah, hati-hati, ya nggak? Hati-hati. Makanya banyak dulu para ulama dulu kalau mau diangkat kan nggak mau diangkat jabatan. Bukan apa-apa, saya bisa amanah nggak ini? Kalau kita kan kita bayar pun kita kita mau jabatan itu, kita ambil, gitu kan. Walaupun dengan korupsi, dengan bayar bandarnya nggak punya duit ya bandarnya yang bayar. Ini kan bagaimana kita? Lah balik-balik lagi apa, Bang, persoalan dari bangsa kita? Itu tadi kita menghadapi satu lingkaran setan dalam siklus pemilu. Nah, lingkaran setan itu core-nya memastikan bahwa sistem dan DPT-nya dan pelakunya jadi itu pelaku, jadi itu peserta. Ya, peserta. Kemudian sistem pemungutan aparatus, sistem pemungutan suaranya, kemudian DPT-nya, penyelenggaranya, dan sampai dispute resolution body. Jadi lembaga penyelesaian persengketaan. Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi dan lembaga etik. Dan menurut saya, ini sebetulnya secara logik aja nggak mungkin lah. Saya selalu mengatakan, kenapa sih DPRD itu mesti kalau ada dispute ya, pilkada dispute mesti ke Mahkamah Konstitusi? Itu kan mahal jadinya. Kenapa nggak diselesaikan di paling tidak di wilayah itu dan dia bisa naik ke satu tingkat ya, dalam pengadilan, sistem pengadilan judicial institution yang biasa. Dibawa semua, bawa berbox-box bukti, emang dibuka? Enggak. Bagaimana mempelajarinya? Apalagi yang pakai sampai menyodorin berapa kontainer gitu. Iya, maksudnya kayak gitu. Kontainer nggak cuma box ya. Berkontainer-kontainer yang katanya fotokopi aja habis berapa miliar kayak gitu. Itu cuma fotokopiannya aja. Miliaran habisnya. Betul. Pertanyaannya, di pengadilan Mahkamah Konstitusi dibaca tidak? Dilihat tidak? Dipegang nggak? Dilihat di gudangnya tidak? Ini saya baru ngomong dilihatnya, belum dipelajari tidak. Nah, di sini letaknya menjadi dolim sebetulnya ya. Jadi kita begitu banyak yang hal-hal yang kita itu waste gitu. Ya dolim kan, kalau kita tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya kan sebenarnya masuk kepada kategori sistem eksploitatif itu. Jadi kalau Husnul bicaranya dolim, itu sistem eksploitatif system. Itu kenapa modelnya sampai kayak gitu? Karena tadi utang berbasis riba. Hutang berbasis. Dan itu berjalan dari atas sampai dengan ke bawah. Maka semua lini menjadi tadi dolim. Tadi kan mau tidak mau kita bicara 86 triliun. Basisnya dari mana nih? Uangnya dari mana? Oh, di sini. Oh, ternyata ngambil duitnya dari masyarakat, masyarakatnya tidak ikhlas. Dan mereka selalu ngomongnya, 3 kali pemilu. Zaman saya 3 kali pemilu, lah ini tolong dibantu ngitung. Zaman saya 3 kali pemilu, legislatif, pilpres 1, pilpres 2. Kalau sekarang semuanya legislatif, pilpres, kemudian pilkada, ya kan? Kan sama aja, pilkada kan juga cuma bupati, gubernur, ya. Nah, seperti ini, zaman saya cuma 7,2 triliun 3 kali pemilu. Sekarang 86 triliun. Kalau toh dengan TPS-nya, misalnya zaman saya 565 ribuan TPS, sekarang kemarin itu 810 ribuan TPS. Dengan kenaikan TPS dan kenaikan pemilih, masa sampai berapa kali? 7,2 ini 10 kali lebih. 10 kali.
10 kali artinya 1000%. 12 kali. 12 kali. 120 kali. 120%. 1200%. 1200%. Kan nggak mungkin kan yang kayak gitu. Iya. Apa yang salah? Belum lagi dulu sebelumnya kotak suara, bilik suara karena aluminium bisa digunakan sampai 13 kali. Iya. Nah, yang hal-hal seperti itu nggak mau belajar dari pengalaman anak bangsanya sendiri. Yang kayak gitu-gitu loh maksud saya. Bagaimana sih membangun negara kita dengan hikmah dan kebijaksanaan. Iya. Jadi unsur yang kita sebut tadi dalam pemilu 5 atau 6 tadi sesungguhnya bermasalah ya. Dari tadi TPT sampai penyelenggaranya, simpang pemungutan suaranya, pesertanya, kemudian dispute resolution body-nya semuanya bermasalah. Aparatus negara kan? Iya, bermasalah. Bagaimana polisi, tentara, lembaga intelijen negara, birokrasi. Iya, itu keenam tuh faktor bermasalah juga. Kemudian media. Iya. Oh, itu ketujuh. Oke. Kemudian para surveyor. Oh, itu bagian dari kalau cerita Juklin menyebut itulah tesis awal bagaimana digiringnya opini masyarakat. Penggiringan. Iya, betul. Hati-hati itu juga. Iya. False opinion. False opinion. Jadi ada itu false opinion di dalam konteks itu. Jadi gimana nih pesannya, Bang? Pesannya tadi pertama, Februari. Ya, jadi kalau memang kita punya kasih sayang, mari kasih sayang kita kasih sayang yang tadi. Kasih sayang di mana kita saling menghormati dan menghargai kejujuran setinggi-tingginya. Kalau Anda tidak punya kejujuran, Anda tidak sedang menghormati dan menghargai orang lain, termasuk tidak menghargai diri Anda. Jangan salah loh. Yeah. Jangan salah. Belum lagi nih kalau kampanye, Bang. Kampanyenya belum dimasukkan. Kampanye nggak boleh pakai agama. Lah, jujur itu di mana? Itu kan paling tinggi. Etika tertinggi adalah norma agama. Norma agama. Berikutnya adalah kalau etika logika itu filsafat kayak gitu kan. Nah, kalau agama ditinggalkan ya Anda akhirnya nggak tahu dicatat oleh malaikat apa. Apalagi adil, Husnul. Adil. Adil di mana? Agama kan. Iya, betul. Ada kemampuan untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya, pada waktunya dan pada kondisinya. Itu adil kalau diterjemahkan. Tapi dia bisa dilihat dalam keadaan atributif, distributif gitu ya. Atau keadilan limitatif bisa dilihat kayak gitu. Betul. Dalam kerangka teorinya John Rawls gitu ya. Tapi kalau saya nggak mau ngambil ke situ, saya ngambil saja apa yang disebut dengan dalam perspektif keseimbangan. Nah, keseimbangan itu tidak berdiri sendiri. Dia berhubungan dengan posisi bagaimana kita bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, pada waktunya dan pada kondisinya, di mana penempatan itu tidak merugikan pihak manapun. Jadi memberikan optimal hak setiap pihak yang terlibat di dalam. Optimal hak. Optimal kewajiban pada posisi masing-masing. Nah, itulah relasi jujur dengan adil, Husnul. Jadi kalau ngambilnya begitu, maka suka tidak suka, orang akan bicara tentang neraca keadilan itu yang dalam bahasa Al-Quran, dia masuknya mizan, Husnul. Mizan. Jadi adil itu basisnya ketemunya dengan wasatan, tapi sesungguhnya secara praktiknya adalah keseimbangan yang basisnya mizan. Fabi ayyi ala rabbika matukadziban pertama itu basisnya mizan 4 kali, Husnul. Apa poinnya? Jangan merusak keseimbangan yang aku buat. Baik keseimbangan hubungan antar manusia maupun keseimbangan dengan alam. Jangan dirusak katanya. Nah, ketika kalimatnya jangan dirusak, jangan merusak keseimbangan aku buat, ketemunya dengan Al-Baqarah 11. Wa iza qila lahum la tufsidu fil ard. Janganlah kamu melakukan kerusakan di muka bumi. Lalu jawaban mereka apa? No, aku melakukan kebaikan. Qul inna nahnu muslihun katanya. Nah, kalau itulah yang saya sebut tadi, kalau Husnul menyebutnya jujur dan adil basisnya adalah agama, jadi strukturnya menjadi moralnya itu moral agama. Diterjemahkan dalam kehidupan sosial secara etik, lalu muncul dalam norma-norma regulasi. Jadi moral, etika dan norma-norma regulasi dan diimplementasi karena tadi struktur moral, etika dan norma regulasi sehingga wujud konsistensinya ada. Dan konsistensinya bukan konsistensi negatif, konsistensi positif. Nah, gitu. Dan kalau positif moral agama jujur, toh kalau Anda mau jadi presiden, jadi anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, DPD, bupati, gubernur, wali kota, itu kan takdir yang sudah dicatat juga di sana. Ya kan, Anda tinggal menjemput dengan cara halal. Kalau dengan cara halal, insya Allah barokah. Kalau dengan tidak, cara jujur. kalau tidak, kalau curang,
kalau curangnya berkelanjutan, itu kita akan punya musibah berkelanjutan. Kalau kalimatnya gimana? Ya ayyuhal mutaffifin. Sungguh celakalah mereka yang curang. Al-mutaffifin. Jangan lupa itu. Kalimat curang itu akan terus-menerus yang namanya musibah-musibah. Jadi jangan berpikir, oh iya kita banjir, kita ini. Halo, itu gara-gara kemungkinan para pemimpin menang dengan cara curang. Iya, betul. Betul sekali. Jadi akhirnya nggak punya kemampuan untuk membuka pintu barokah, membuka pintu langit. Iya. Iya. Lah Anda jadi duduk, bahasa saya sekarang saya udah malas bicara korupsi ini, enggak. Kursi presiden kok curi, kursi DPR kok curi, kayak gitu kan. Kursi nyolong-nyolong gitu, Spanyol kan, separuh nyolong suaranya, yang kayak gitu. Ya akhirnya kita nggak barokah, rakyatnya menderita terus. Oke, masih merasa karena enak di dunia, tapi kan nanti susah di akhirat. Yang percaya mati ya. Kalau nggak percaya mati gimana? Loh, ada. Kelihatan kan mati di depan mata. Masih nggak percaya? Enggak, mereka lupa pembelajaran-pembelajaran di depan mata. Sehingga mereka rakyatnya matinya berapa ratus ribu selama pandemi. Loh bukan, soal pemilu 2019 berapa? Oh iya, itu 800 lebih. Hampir 1.000 katanya. 11.000 berada di ini apa namanya, di rumah sakit kan. Nggak ada juga. Jadi Husnul sebagai penutup ya, pesan moral kita pada 14 Februari 2024 adalah gitu ya, junjung setinggi-tingginya, junjung seasli-aslinya, junjung sejati-sejatinya, jurdil, luber dan jurdil. Bagaimana aplikasinya? Silakan Anda tuang dalam regulasi. Silakan terapkan dalam perilaku. Karena bisa saja regulasi tidak memadai, maka dia diukur oleh perilaku. Perilaku basisnya apa? Value dalam dirinya. Value dalam diri kita apa? Agama, iman, kolbu, agama. Gitu. Karena kita percaya Allah mengawasi kita. Iya, betul sekali. Jadi kalau seperti itu kan enak. Bawaslu-nya juga nggak pusing, KPU-nya juga nggak pusing, polisinya juga nggak pusing, Mahkamah Konstitusinya juga nggak pusing kan? Iya. Ada nggak seperti itu, Bang? Bisa. Tapi kalau setannya terlalu kuat juga, lebih canggih juga soalnya. No, karena ada kalimat Husnul nggak bisa jadi presiden tanpa bantuan developer. Gitu ya. Itulah kata siapa, kalau itu rezeki saya dan saya mau melangkah, kalau itu sudah dicatat jadi juga. Iya, saya mau bilang ada tapi orang kan saya nggak mau memang. Iya, itu bedanya antara orang yang merasa punya keinginan untuk menjabat sama orang yang merasa saya tidak butuh jabatan. Nggak butuh. Karena yang saya butuh adalah bagaimana menjalankan fungsi kehidupan saya dalam ajarannya. Dan bagaimana nanti saya bertemu dengan Allah dan melaporkan apa-apa yang sudah saya lakukan. Amin. Makanya menjadi kita punya YouTube, mudah-mudahan ini juga mendapatkan ridho Allah. Amin, amin ya Allah. Jadi jangan sampai kalau kita salah ya Allah, maafkan ya Allah. Astagfirullahaladzim. Jadi ini juga sangat penting karena lisan kita ini kadang-kadang mungkin kita enak aja nih diskusinya, tapi kan kita nggak tahu, makanya ya kita harus minta maaf kepada Allah. Dan selain kepada Allah, kepada semua pihak. Kepada semua. Karena motif kita tidak sama sekali untuk mendiskreditkan siapapun. Siapapun tidak. Kita bermaksud berkontribusi. Kontribusi pikiran-pikiran kita yang alhamdulillah kita sudah pernah berada di tempat-tempat yang sebetulnya pengalamannya cukup banyak untuk dibagikan. Nah, untuk kalimat dibagikan itu berarti hidup itu adalah berbagi, peduli, berkontribusi, dan memaafkan. Apa basisnya? Karena tadi hidup saling menghargai dan menghormati. Kalau ini dua dipegang dengan komitmen yang tinggi, gitu ya, maka suka tidak suka, luber jurdil itu akan terjadi. Gitu. Jadi nggak usah takut, rezeki Anda itu sudah pasti ada. Kalau Anda sudah rezekinya jadi presiden, jadi. Dengan cara halal itu menjadi barokah. Halalan thayyiban. Halalan thayyiban. Jadi harus ada thayyiban. Sampai di sini diskusi kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan itu bermanfaat, menjadi ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat. Kalau salah, tentu mohon maaf. Mohon maafnya kepada Allah dan juga kepada semua pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.